Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Matahari mulai menyapa. Sinarnya terasa hangat ketika menyentuh wajah seorang pria yang tidur dengan lelap. Jendela kamar dibiarkan terbuka separuh oleh Sophie, sedangkan ia sendiri kini sedang menikmati pemandangan yang memanjakan mata tersebut. Sophie menatap sosok yang kemarin masih ia benci, tapi sekarang sorot matanya sudah berubah teduh dan damai saat menyusuri detail wajah suaminya, Garda Ragasa Rajasa. "Mengapa kamu jadi sangat tampan?" gumam Sophie sambil menyentuh hidung mancung suaminya. Sudah mirip hidung orang India. Garda tidur sangat nyenyak hingga tidak merasakan saat Sophie bermain-main dengan wajahnya. "Padahal aku dulu sebel banget," Sophie bicara sendiri sambil tersenyum kecut. Tapi ketika ia melihat kelopak mata Garda bergerak-gerak, Sophie pun mundur sedikit. "Sudah bangun?" tanya Sophie kemudian ketika melihat sang suami membuka mata. Garda mengerjap, mengusap wajahnya, dan melirik nakas. Ada sebuah gelas di atas sana. Sophie yang seolah tahu suaminya haus karena baru bangun tidur, ia pun beranjak dan mengambil minum untuk suaminya. "Ini," Sophie mengulurkan segelas air mineral pada pria yang menatapnya heran. "Jadi lembut begini." Meski heran, Gardasih semakin senang. Sikap Sophie yang semula meledak-ledak kini manis sekali. Pagi ini Garda seperti mendapat berkah yang luar biasa. "Makasih," ucap Garda. "Mau kerja, aku siapin bajunya ya." Dahi Garda langsung mengkerut. Ia kali ini heran, Sophie benar-benar berubah banyak pagi ini. Sampai ia merasa bahwa istrinya pasti sudah tertukar. Plek! Garda meletakkan telapak tangannya tepat di dahi istrinya itu. "Ih, apa sih? Kamu gak demam kan?" Sophie menundukkan wajah, separuh malu. Pasti suaminya merasa aneh. Kenapa dia jadi lembut, manis, dan perhatian seperti sekarang ini, sampai-sampai dikira sakit. "Aku baik-baik saja," jawab Sophie sambil memperlihatkan gigi-gigi putihnya. Ia tersenyum malu-malu, membuat Garda ingin menggigitnya saja. Oh, Garda hanya bisa bengong. Beberapa saat kemudian, Garda sedang mandi, dan Sophie menyiapkan semuanya. Sambil mengeluarkan baju-baju milik Garda, Sophie mengatur nafas. Ia heran kenapa jantungnya berdebar-debar. Mengapa jadi gugup? Biasanya juga nggak apa-apa. Pakai sihir apa sih? Sophie menutup mulut, menahan senyum, seperti ABG yang sedang falling in love. Begitulah Sophie saat ini. Hanya gara-gara lobak semalam, Sophie sudah tersihir oleh pesona seorang Garda. Pria tampan, perkasa, dan tentunya sangat pandai menyentuh hati Sophie sekarang. Buktinya, Sophie sudah klepek-klepek. Klek! Ia menoleh. Dilihatnya Garda keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk putih yang melilit di pinggang. "Astaga," batin Sophie. Ia merutuk sendiri. Kenapa jadi tambah mesum begini? Sophie merasa ada yang salah pada dirinya. "Mana bajunya, Sof?" tanya Garda yang mendekat ke arahnya. "Oh, ini," ucap Sophie gugup dengan jantung berdebar-debar. Siapa yang gak gagal fokus? Mata Sophie terlanjur fokus pada bidang kekar dan berbulu tersebut, apalagi masih ada tetesan air yang menambah kesegaran. Ya ampun, Sophie sepertinya sudah berhasil traveling mengitari dunia perlobakan. "Makasih," ucap Garda.
Kamu mau lihat aku ganti, Sof? Tanya Garda saat melihat Sophie berdiri terpaku di depannya. Buru-buru Sophie berbalik. Pipinya langsung merah karena merasa malu. Ia lupa di kamarnya nggak ada ruang ganti khusus seperti rumah Garda. Alhasil ia pun melangkah keluar, meninggalkan Garda yang mau ganti pakaian. Sementara itu, Garda tersenyum jahil karena sudah berhasil menggoda istrinya. Ruang makan. Mama Hana menyapa Sophie yang baru keluar kamar. Baru bangun, Sophie. Mau mama bikinkan apa, sayang? Sophie menggeleng, kemudian membuka kulkas, mengambil minuman dingin sendiri. Enggak, Mah, agak mual. Enggak mau makan dulu. Ya sudah, mana suamimu? Apa masih tidur? Ada, udah bangun, Mah. Tuh siap-siap mau kerja. Sophie kemudian duduk dan memperhatikan sang mama yang menyiapkan makanan bersama bibi. Oh iya, papa mana, Mah? Masih belum pulang, tadi jogging sama temennya, pagi-pagi sudah dijemput. Tap, 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 Garda tiba-tiba muncul dan langsung duduk di sebelah Sophie. Lewat ekor matanya, Mama Hana memperhatikan kedua makhluk tersebut. Sepertinya sudah baikan, apalagi wajah keduanya terlihat sangat cerah. Mama sih tidak heran karena melihat Garda yang nampak sangat mencintai putrinya. Apalagi setelah kejadian kemarin, Mama jadi merasa lega, tidak lagi merasa bersalah karena menjodohkan Sophie dengan pria seperti Garda. Sarapan ya, sudah Mama siapin. Garda mengangguk pada Mama mertuanya. Mereka pun sarapan cuma berdua, karena Sophie cuma ngemil dan minum jus mangga. Setelah sarapan, Sophie pun mengantar suaminya keluar ke depan teras rumahnya. Hati-hati, ucap Sophie saat suaminya mau berangkat kerja. Garda nampak berpikir, kemudian mendekati Sophie. Ia berbisik di telinga istrinya. Ikut nggak? Kalau ikut aku tunggu, bisik Garda. Pipi Sophie langsung merona. Tunggu ya, tap tap tap. Sophie langsung masuk ke dalam rumah. Ia bergegas ganti baju, pakai dress selutut. Sophie kini berubah selera. Ia sekarang menjadi mendadak girly. Loh, mau kemana? Kamu gak boleh kemana-mana, tanya Mama Hana. Yang kala itu sedang duduk santai. Ia panik, takut Sophie kabur. Mau pergi. Astaga Sophie, jangan bikin mama jantungan. Tap tap tap. Garda yang tadi menunggu di mobil kembali masuk ke dalam rumah. Pergi sama Garda kok, Mah, sela Garda yang melihat wajah mertuanya yang panik. Mama Hana hanya bengong menatap putrinya. Kenapa Sophie menjadi sangat berubah dalam semalam? Mama merasa ini sangat janggal. Pagi itu, Mama Hana merasa aneh dengan perubahan sikap Sophie. Ia malah sempat berpikir Sophie mau kabur kembali. Karena begitu Garda berangkat kerja, Sophie malah ganti pakaian. Tapi tidak taunya putrinya itu mau ikut pergi bersama Garda, menantu pilihan Mama Hana. Hampir saja ia ketar-ketir dibuatnya. Melihat Garda kembali masuk rumah dan menghampiri mereka, Mama Hana lantas berpesan pada menantu satu-satunya tersebut. Mama titip Sophie ya, pesan Mama Hana sembari menatap menantunya. Garda pun mengangguk sopan. Pria itu kemudian mendekat, menghampiri Sophie dan meraih lengannya. Ia membawa istrinya keluar menuju mobil. Karena menginap di rumah mertua, Garda tidak memakai supir pribadi. Ia mengendarai mobilnya sendiri.
Bahkan Garda dengan perhatian membuka pintu untuk istrinya. Sepertinya hubungan mereka menjadi hangat pasca malam itu, malam di mana keduanya bersatu, saling terbuka dan saling mengutarakan perasaan masing-masing. Seolah kini tidak ada dinding pemisah yang biasanya membuat jarak di antara mereka berdua. Sophie yang keras dan jutek pun mendadak menjadi gadis manja dan manis di mata suaminya. Sementara itu, di mata Sophie, sosok Garda yang biasanya sangat ia benci dan membuat ia uring-uringan kini bagai candu. Apa mungkin bawaan bayi, karena Sophie sekarang jadi ingin dekat-dekat dengan suaminya itu. Atau Sophie malah kena kutukan atau karma karena dulu sangat benci dengan pria bernama Garda tersebut. Sekarang Tuhan yang maha membolak-balik hati manusia sudah membuat Sophie kelimpungan. Pesona Garda tidak bisa ia bendung. Alhasil mereka kini seperti amplop dan perangko, nempel.